وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله وتعالى نبيه وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يتحقق به السفر. وأول السفر الخروج من الصور في المصورة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi fid dharaini. Amin. Bab safar. Sekarang masih tentang bab salat safar, perjalanan. Terus wa awalus safari al-khuruj. Wa awalus safari penting permulaan safar, perjalanan yang dihitung. Wa awalus safari penting permulaan perjalanan. Adapun permulaan perjalanan terus al-khuruju minas suwari fil musawwarati. Al-khuruju panik keluar, yaitu keluar. Al-khuruju panik keluar, yaitu keluar minas suwari dari pagar, dari nyabenyan pagar, dari pagar-pagar. Terus fil suwarati, fil musawwarati. Fil musawwarati. Fil musawwarati dalam kampung sepagar, di dalam kampung yang dipagar. Fil musawwarati dalam kampung sepagar, di dalam kampung yang dipagar. Jadi maksudnya gini, ente mau pergi Singkawang, ente orang Sungai Jawi. Sungai Jawi ini dipagar, semua Sungai Jawi dipagar. Jadi zaman dulu kampung-kampung, zaman dulu dari zaman Nabi, dari zaman dulu tuh kampung dipagar. Gitu, ada pagar sekampung. Anggaplah pagarnya keliling pagar kampung. Anggaplah mulai dipagar dari Pasar Dahlia sampai Mitranda, sampai Pelabuhan, terus sampai ke Juruju, bapaknya pagar sifat. Ente mulai dihitung safar, ya. Boleh ente mengkosor sholat, bukan harus ente nyampe di Singkawang, enggak. Ente mulai niat mau pergi Singkawang, lalu ente berangkat keluar dari pagar kampung ente tidak boleh kosor sholat. Jadi bapaknya anggap pagar tadi mulai batas pagar, anggap di Gertak 1, tahu Pelabuhan. Nah, Pelabuhan, dia berjalan di mobil itu jalan. Nyampe di lepas dari Pelabuhan, nyampe di jembatan tol azan dulu. Nanti singgah sholat dulu ya. Sholat di Masjid Jami di Keraton. Tahu Masjid Jami Keraton? Nah, sholat di situ, jamak kosor boleh. Tetapi kan masih dekat tuh, tidak apa-apa. Yang penting syaratnya keluar dari pagar kampung. Nggak harus dari Gunung Singkawang. Nanti ya, apalagi yang tujuh jalan nyampe ke Penerang, udah sangat boleh sekali. Intinya pokoknya keluar dari batas kampung itu udah boleh. Pagar kampung, bagi kampung yang ada pagarnya. Terus kalau zaman sekarang kan ada kampung di pagar, ada nggak di sana? Cari, ada nggak kampung di pagar keliling? Ada? Nggak ada. Ya. Kalau orang Arab rata-rata pagar rumahnya tinggi segini. Kenapa orang Arab pagar rumahnya tinggi? Karena orang Arab tidak mau anak perempuannya, istrinya dilihat oleh orang. Takut ketika kita pakai jilbab terlihat. Itu yang bagian betul dia. Nah, jadi kalau kita pergi ke rumah orang Arab, Masya Allah, orang Arab nih ikram duyuf, sangat memuliakan tamu. Mas dulu ketika mondok di Tarif Hadramaut Yaman, ketika mau pergi rumah kawan, padahal mas sendiri. Itu mah didapur diurek ayam, kambing, enak-enak. Padahal dia tidak terlalu kaya biasanya. Jadi kalau dia bertamu ke orang Arab, minta apa dia diberi? Tolonglah anak mau makan kambing, dibelikan, tahan dia ngutang. Tapi satu, jangan ente minta kalau ke rumah orang Arab, jangan minta ke WC. Tidak akan diberi ente. Nah, jadi kalau dia sakit perut, nak berak, nak ngecik, maaf anak numpang WC. Tidak, WC itu silakan di depan ada surau. Nah, cuma enaknya tuh di sana tiap komplek tuh ada masjid. Di sana tidak ada surau. Jadi di Arab tuh ada masjid, semuanya masjid. Jadi ada masjid jami itu masjid, makanya disebut masjid jami. Jami itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah, kayak Masjid Al-Khairat. Ada lagi masjid kecil, surau, kayak surau di sini nih, itu disebut masjid. Ya, itu masjid Ghairu Jami yang tidak disolatkan Jumat. Kenapa di sana tidak ada surau, semuanya masjid, walaupun kecil-kecil disebut masjid? Biar ente iktikaf, niat iktikaf dapat pahala. Nanti masuk masjid, niat iktikaf, niat saya iktikaf dalam masjid dapat pahala. Tapi kalau dia masuk surau tidak bisa iktikaf, musola tidak bisa iktikaf. Yang bisa iktikaf harus di masjid. Masjid tidak harus besar. Ente niatkan saja ente nih.
Ya. Ada ulama katakan kalau sajadah ada yang bisa diwakafkan. Niat wakaf. Kalau sajadah juga, tapi ulama katakan nggak bisa karena bisa dipindah. Tak usah sajadah lah. Anggaplah ente punya rumah. Kamar ente 3 kamar. Lalu selesai kamar ente jadi, kamar yang paling depan ente ingin niatkan untuk jadi masjid. Lalu ente bilang ke istri ente, mati kawin. Ya. Kalau laku ente kira-kira. Kalau kawin laku ente. Ya, ini bukan tak laku. Banyak anak sekarang bujang-bujang lampu. Bukan tak laku, banyak milih. Ketika ditawarkan kurang cantik, tawarkan kurang putih, tawarkan lagi perempuan kurang tinggi, kurang nasi, kurang. Kalau ente terlalu banyak milih, kemana-mana ente pegang kaca, ngerti? Ngaco, ngerti? Macam gantengan dia. Mending kayak Sahrukan, nanti banyak milih, ya serokan. Akhirnya kamar depan ente ingin jadi masjid. Lalu dia bilang ke istri ente, Dek, gimana kalau kamar kita depan ini kita jadikan masjid, kita niatkan wakaf masjid. Oh iya lah bang, ente ngomong iya lah bang, jadi itu secara otomatis kamar satu tadi jadi masjid. Ente masuk ke situ niat, walaupun ente tidur di kamar itu niat saya itikaf sunnahkan Allah, dapat pahala. Selama ente puasa di dalam kamar ditulis pahala. Cuma tidak enaknya orang perempuan datang bulan tak boleh masuk situ masjid, tidak boleh dijual, haram. Wakaf itu milik Allah selama-lamanya. Kayak ente punya Al-Quran, ente niat Al-Quran ini wakaf, dia tulis wakaf, atau dia tak pakai tulis, dia bilang ini wakaf ya, nggak boleh dijual. Nanti punya cantik atau punya sandal, dia mau berhenti mondok. Makanya nanti kalau nanti berhenti mondok biar ngalir pahala ente, jangan bawa semua barang ente, barang tak usah bawa semua. Mau dulu mondok baju emas hanya mau pakai ya, mau bawa. Cuma pakai, yang lain mau sedekahkan semua kawan-kawan. Kecuali kitab jangan sedekahkan kitab, dibawa semua kitab. Sisa barang emas tuh, ember, cantik, apalagi gantungan baju, selimut, bantal, baju, semuanya masa diakan kawan-kawan. Ember makanya kan wakaf. Enggak ada yang balik anak cuma pakai baju. Tapi kata Umi lu, mana bajunya? Disedekahkan. Bagus. Itu orang tua bagus. Kalau main teh gimana? Dia balik bawa baju yang dia pakai ya. Mana bajunya? Habis mak disedekahkan. Mana? Mama pakai duit beli, bukan pakai daun. Paling sikit walaupun tidak sedekahkan semua baju, paling sikit barang kayak ember. Udah jangan masa ember dia bawa balik ke rumah tuh apalah. Masih nama ya cantik bawa balik lagi ke rumah. Udah niatkan. Kawan-kawan, semua barang anak yang anak ketinggalan, pamada balik anak berhenti mondok nih, ketinggalan udah anak ikhlas anak wakafkan untuk ente, untuk al-jihad. Sendal ente niatkan. Tak harus tulis dia wakaf untuk al-jihad simpan. Itu selama dipakai ngalir pahalanya, walaupun dia meninggal juga ngalir, pahalanya ngalir. Ma dulu beli jam dinding masih simpan. Ya, maniatkan wakaf simpan. Kali ma datang dapat 2 tahun ma berhenti, datang ke sana masih ada. Dapat 5 tahun ma pergi masih ada. Dapat 10 tahun masih ada. Lama-lama belasan tahun hilang. Rupanya nanya ke anak rusak dah. Dah mulai pakai lagi. Paham ya? Jadi wakaf. Cuma tak boleh dijual. Kalau ente udah ngomong wakaf, tidak boleh dijual, haram. Jadi kalau rumah ente tadi, rumahnya anggap ini musola rumah ente, ini ada 3 kamar. Kamar depan ente ini akan wakaf jadi masjid. Lalu ente jual, kepepet ente tak ada duit. Tak ada duit ente kepepet. Yang kamar depan tidak boleh dijual. Yang lain boleh dijual. Ya, jadi orang mau beli, gimana mas? Orang di kamar ini mas, ya boleh. Dia mau tempati, silahkan tempati. Cuma datang bulan tak boleh masuk. Ya, nanti junub mamanya. Hubungan dengan suami, dengan istri, lalu masuk situ, tidak boleh, haram, masjid. Jadi di Arab tidak ada surau, yang ada masjid kecil-kecil. Masjid kecil, ada masjid jami, masjid apa tadi namanya? Masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau masjid kecil tidak, kalau di sini surau, di sana masjid. Jadi kalau ente pergi ke rumah orang Arab di sana, ente silakan minta apa yang ente diberi. Anak pengen anggur, tenang, belikan. Masya Allah. Kalau ke tamu, ikram duyuhnya orang Arab itu sangat memuliakan tamu. Karena ada hadis Nabi, man akrama dhaifan, pengurus berdiri 1 orang. Tuh lihat yang bergut. Baik pengurus. Ayo berdiri 2 orang, depan 1, belakang 1. Yang bergut berdiri kan. Dah dengarkan lagi. Ini masalah ikram duyuh memuliakan tamu. Ada hadis
Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim fahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, falyukrim fahu, muliakan tamunya. Bahkan ada hadis lagi Nabi bersabda gini, man akroma dhaifan wa huwa ya'rifuhu fakan nama akroman nabi. Wa man akroma dhaifan wa huwa la ya'rifuhu fakan nama akramallah. Al hadits akawakol. Yang artinya barang siapa memuliakan tamu yang ente kenal dengan tamu tersebut, pahalanya seakan-akan ente memuliakan Nabi Muhammad. Umum kalau ente kenal kawan akrab, keluarga, ente muliakan, wajar, kenal. Terus umpamanya contohnya mas ke rumah ente, tiba-tiba mas ada, anggaplah mas ada ceramah di daerah Bogor, balik dari ceramah pingin singgah rumah ente pada Banjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang gak ente? Sibuk kan? Wah, mas tutup. Dengan abdi dengan umi sibuk ente. Oh, masa ayah sibuk ente. Muliakan. Kenapa ente sangat muliakan? Karena kan kenal. Tapi lebih besar lagi pahalanya kata Nabi Muhammad, wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifu fa ka'annama akrama Allah. Barang siapa memuliakan tamu yang dia tidak kenal, maka pahalanya lebih besar lagi, seakan-akan memuliakan Allah. Kalau orang banyak ketika kenal dimuliakan, tapi ketika tidak kenal kadang-kadang dicurigai. Udah tidak dimuliakan, dicurigai. Assalamualaikum. Salam. Mau ngapa sini? Siapa kau? Wah, salah. Cara ngormat tamu. Kadang-kadang orang gini berdiri di rumah tak kenal kan. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Pak, cari siapa Pak? Ya. Cari saya mau bertamu, mau silaturahmi. Oh maaf Pak, saya waktu istirahat. Nggak boleh akhlak yang bagus tuh tamu. Suruh masuk dulu nih akhlak yang bagus, didengar nggak? Ada orang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh silakan masuk Pak, masuk duduk kan, duduk. Ntar Pak ya, buat air putih. Makanya di rumah itu disiapkan air putih gelas tuh. Air putih, rumah mas ada terus. Kue, walaupun ada kue pada sini air putih. Nah, dah duduk, jangan tanya. Bapak ada perlu apa sini? Jangan. Itu seakan-akan cepat tak usir kamu. Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan senyum. Ngomong dengan orang. Nabi Muhammad bersasa. Tahu bersasa? Bersasa bagus. Selalu senyum. Ngomong senyum. Ya. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Oh dari Siata. Oh Masya Allah Siata. Pakai apa di sini Pak ya? Dengan senyum. Dari mana Pak? Siata. Pakai apa? Pakai motor, sebar mana motor? Tak lihat tuh saya. Jangan, nanti praktekkan. Coba sekarang mau bikin lihat santri ngomong dari mana Pak dengan senyum. Yuk, dari mana? Gini, dari mana Pak? Coba dengan dari mana Pak? Coba. Coba 1, 2, 3. Nanti tak bisa senyum. Ayo ulang. Dari mana Pak? Senyum. Coba. Tak bisa senyum. Coba sambil senyum ngomong. Ya, dari Pak gini dia Pak. Dari mana Pak? Coba. Mantap dia. Ngerti? Jadi ngomong tuh senyum. Makanya orang ketika melihat Nabi Muhammad musuh, orang yang benci kepada Nabi Muhammad, benci nih, mau bunuh Nabi, mau ganggu Nabi, mau maki Nabi. Tapi ketika ketemu dengan Nabi, langsung sion, langsung luluh, tak jadi. Kenapa? Dari jauh tidak senyum. Muhammad, oh iya, udah ngamuk dulu nih, Muhammad, yuk, ngomongnya mau benci. Oh iya, silakan dulu. Begitu nih, lalu senyum, udah luluh dah orang. Kayak ente, banyak utang, ada orang nak lagi utang rumah ente. Ya tapi ente datangnya baik, berarti kamu bahasanya yang pernah lagi utang yang kasar-kasar tuh biasanya. Yang takut orang kalau ditagih apa nama? Tidak semua sebagian. Debt kolektor, mau baru sosok gini kan? Ya ada gak yang bagus, tapi kadang-kadang kan ada gak yang keras kan? Tapi kok kita nunggak nih baru kali tak dibayar. Oh waalaikumsalam, masuk Pak, tolong. Duduk lalu sambil senyum. Akhirnya begini, cium. Kenapa? Karena dia baik. Ya, jadi akhlak. Nah, di kadang-kadang ada orang ya tamu belum suruh masuk ke dijual di temuni berdiri ya gini. Ya,
Kecuali tamunya pingin cepat, mas kadang-kadang kalau kamu Pak masuk, enggak Ustaz, saya perlu sebentar. Nah, sebentar. Oh iya gimana? Besok ke rumah Ustaz ya, jam 8 pagi ada acara. Oh iya, enggak masuk dulu ke? Udah Ustaz. Enggak apa-apa, enggak mau. Nah, tapi yang akhlak yang bagus ketika ada tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh masuk dulu, suruh masuk dulu, masuk. Atau enggak masuk dia duduk di teras, umpamanya enggak apa-apa ya, duduk di teras. Pak, apa ya? Di dalam ada biasa orang tamu duduk di teras karena ada istri mas tidur di ruang tamu kan apa? Ada istri ya saya tidur ya. Oh iya enggak usah di luar Pak ya. Kita berikan kopi, belikan apa? Beli kue. Enggak apa ya, berarti kita minta maaf dulu. Nah, ngomong-ngomong cerita dari mana? Oh dari Siantan, Masya Allah. Siantan di mana Pak? Pura-pura ya basa-basi. Istilahnya biar hidup tuh suasana. Oh dia no, Masya Allah. Apa usaha nih? Oh tak ada Ustaz, saya gojek. Jadi itu lihat, gojek. Walaupun dia tak tahu, pura-pura lah tahu. Oh itu Masya Allah, saya kerja gojek tuh Pak ya. Sekarang gimana Pak? Enak enggak kerja gojek? Kalau dulu katanya duit 200-300 tuh gampang. Sekarang gimana? Itulah Pak ya Ustaz. Dah kayak dulu Pak. Iya ini sebab karena Pak, karena banyak ada yang lain, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim. Itu banyak cerita-cerita. Maka kata Nabi bilang gini. Apa? Khaliqin nas ala ukulihim. Al-hadits kama qala. Gauli orang tergantung akalnya. Jadi dengar kata Nabi ya, khaliqin nas ala qadri uqulihim. Al-hadits kama qala. Gauli orang tergantung akalnya. Kalau ente ketemu dengan tukang beca, ente cerita beca. Ente ketemu dengan tukang beca ini pinggir jalan. Dia tukang beca atau ke rumah ente, bapak usaha kerja beca. Oh Masya Allah, itu beca apa sekarang harga itu? Cerita beca. Bapak pernah ada ketika mengkol beca, bannya tiba-tiba kempes. Oh ini cerita beca, jangan pula ente ketemu dengan tukang beca, ente cerita nah. Tak nyambung. Jadi ja'a zaitun, ja'a fi'il madi, zaitun fa'il. Maka jadi nyambung. Nah, nanti ketemu dengan tukang bangunan. Cerita. Jadi kata Nabi, gauli orang tergantung akalnya. Nah, ya, ketemu dengan tukang bangunan, cerita bangunan. Akhir-akhir kalau kayak rumah saya nih Pak, Bapak lihat lah rumah saya nih. Saya mau tambah tingkat kuat dah kayak. Ya pura-pura aja basa-basi, paham? Ketemu dengan bos langsat, cerita langsat. Jangan pula nanti ketemu dengan tukang langsat, cerita sorot. Coba kasih langsat arisan itu, langsat sangsut. Paham ya? Nah, jadi ikram buyut memuliakan tamu. Jadi kenapa di Arab itu ente ketika minta apapun diberi, minta apapun diberi, tapi ketika minta WC tak diberi karena WC ada di belakang. Takut nanti ente pergi ke belakang kan melewati kamar anak perempuannya, kamar takut masuk orang takut ente ketika lewat kamar kita toleh tak pakai kerudung aurat lain. Nah, makanya mereka tak mau ndak kalau WC mereka muliakan kita. WC agak depan tak ada masjid semua maksudnya, tapi tiap gang bisa bisa 3 masjidnya dekat tidak jauh. Nah itu banyak WC. Nah, jadi sebenarnya gitu. Makanya kalau ente ingin punya rumah nanti kalau halaman besar ente buat WC di luar satu. Kan ada nanti orang punya rumah tapi WC-nya ada di luar satu. Ada tak pernah lihat? Ada seorang kaya tanah atau ikan lebih. Kalau ente mudah-mudahan kaya semua ente. Jadi atau ente ngundang emas ngundang keluarga bodoh nggak perlu mas WC belakang. Jadi ada WC depan khusus tamu. Jadi tamu-tamu nggak perlu lewat. Tapi mas kenapa mas tak ada WC depan? Ya tak ada tanahnya. Teras rumah mas cuma semeter gitu ya. Mas pinginnya itu sebentar kalau punya tanah besar, mau pengen rumah mas ada tempat khusus pendopo. Oh, jadi mas nongkrong situ ada tamunya. Tahu pendopo itu? Yang bunda-bunda tuh. Nah, mau pengen ada kolam renang. Mas pengen ada apalagi tempat helikopter. Ngayal lo, ngayal. Apa salahnya ngayal? Jadi kalau ada santri sakit tak usah pakai komplit, tak usah pakai helikopter. Takut keburu mati kan? Ngayal loh. Apa salahnya ngayal kan? Apa ngayal? Ya, jadi terus. Wa minal amrani ba'aruku bis safinati. Wa minal umrani dari banyak bangunan dan dari bangunan-bangunan. Dan dari bangunan-bangunan terus Ma'aruku bis safinati. Ma'aruku bis safinati aserta ngangkui atau numpak kapal, mengendarai kapal. Mengendarai kapal. Ada kitab Safinatun Najah. Apa artinya? Safina apa artinya dari? Kapal Najah.
kapal penyelamat maksudnya. Kalau ente mempelajari kitab Safinatun Najah, insya Allah ente akan diselamatkan. Maksudnya gitu. Kitab Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik karangan Al-Habib Husain bin Tahir, Al-Habib Husain bin Tahir. Pengarang kitab Sulamut Taufik. Sulam apa artinya sulam? Naik sulam. Agak taufik petunjuk. Tangga petunjuk. Artinya kalau ente mempelajari kitab Sulamut Taufik, ente akan naik derajat ente untuk mendapatkan petunjuk. Nah, itu maksudnya ya. Nah, terus Fima la suara lahu. Fima adalah barang pada desa, pada sesuatu. Fima adalah barang pada sesuatu. La suara lahu. La suara sekada pada pemakar yang tidak ada pagar. La suara sekada pada pemakar yang tidak ada pagar. Lahu ikan nikma baginya. Lahu ikan nikma baginya. Terus kalau tidak ada pagar mas, kampungnya tak dipagar. Gimana caranya? Kalau tidak kampungnya tidak pakai pagar, cari rumah terakhir. Jadi zaman dulu kan ini kampung rumah enggak ada pakai pagar, ada yang enggak. Kalau enggak pakai pagar, ketika kita pakai mobil, rumah terakhir dari lepas dari itu enggak ada rumah lagi, hutan-hutan, berarti itu dia udah masuk. Ini zaman dulu lepas dari itu, contoh ente pernah kalau jalan perjalanan jauh, kalau Singkawang enggak, kalau Mas Ceramah jauh, umpama ini ke Sandai, ke Tapak, ke Sandai, nanti kita lewat kampung, lepas dari batas kampung, hutan semua, setengah jam tuh hutan, nggak ada rumah orang, lepas masuk lagi baru kampung lagi. Pernah nih di perjalanan jauh situ, pernah pernah jauh, nanti dia nggak ada rumah sama sekali, ya rumput ya, jauh baru nanti ada rumah lagi, kampung lagi. Itu maksudnya. Lepas dari batas rumah itu dihitung, itu udah boleh kosong sholat. Ini zaman dulu, zaman sekarang kalau di kota tidak ada. Di kota ada tidak? Nanti pakai mobil, nanti lepas tidak ada rumah satu pun, sampai itu berjalan setengah jam kosong, ada tidak? Tidak ada, semuanya rumah di sini, tiap meter rumah. Terus Pemujawazatul hillati wa yantahi safaruhu biusulihi. Suara ya, dan melewati apa ya? Batas lah gitu, melewati batas. Termasuk juga gimana umpama tidak ada pagar, bangunannya nyambung semua. Contohnya di Pontianak, di kota Pontianak, bangunan kan nyambung semua. Ente keluar, ente pakai mobil dari sini sampai Siakan, nyambung nggak bangunan? Ada semua nggak rumah? Ada. Gimana kalau gitu mas? Boleh juga pakai batas sungai. Jadi pakai batas sungai. Contoh ini nama kampungnya apa nih? Nama daerah sini? Sungai Jawi. Ketika ente pakai mobil, nanti ente digertak satu yang ada pom bensin, mau ngarah ke pelabuhan kan ada sungai itu, gertak sungai. Ente nyebrang dari sungai, udah lepas. Nanti ente dianggap udah lepas kampung. Budak Tanjung, Turki, turun tol belok kiri. Ya tahu Turki turun tol belok kiri, Tanjung Raya 1. Itu namanya Turki. Di sini namanya Swiss. Sungai Jawi sana sikit. Ada apalagi Parma, Parit Mayor, buku keren-keren dari kampung ini sekarang nih. Ada Jerman, Jeruju Mantap. Apalagi yang keren-keren itu. Belanda belakang bandara. Belakang bandara. Apalagi Dansen, Danau Sentaru, Paris. Paris keren kan Spanyol. Parit Haji Husein. Apalagi Parwasal. Apa Parwasal? Parit Wan Salim. Siantan tuh itu Paret Wan Salim. Yang bangun Parwasal, Paret Wan Salim itu Al-Habib Salim As-Segaf. Habib ya, Al-Habib Salim As-Segaf. Beliau yang pertama buka paret di situ. Makanya disingkat Parwasal, Paret Wan Salim. Zaman dulu orang tak manggil Habib, manggil Wan. Wan itu dari tuan, untuk memuliakan tuan. Kalau laki-laki tuan, kalau perempuan tuan pakai P, tuan. Jadi akhirnya pakai Wan. Contoh di sini di dalam penjara ada gang Wan Sagaf. Pernah tidak tahu? Dalam penjara nih dekat bawah Mai, Minteladan itu ada jalan Wan Sagaf. Berarti marganya apa tuh? As-Sagaf, Wan Sagaf. Jadi zaman dulu pakai Wan, maksudnya untuk muliakan tuan. Zaman sekarang panggil Habib ya, Sayyid Abu Yamaliki Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sultan Batu Layak,
dipanggil apa tuh? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Jadi Parwasan tuh dibangun oleh Al Habib Salim As-Segaf. Banyak ya yang potongan-potongan. Nah, jadi ente sekarang ente orang budak Tanjung, Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, Tanjung Hilir. Batas kampung ente mana? Ketika tidak lewat jembatan, kan ada sungai. Ente Tanjung Raya 1, ente mau ke Singkawang sekarang, mau Singkawang. Nah, udah niat. Ketika dia berangkat nyebrang tol Landa, tahu tol Landa ada dia? Ada tol Kapuas. Yang mana tol Kapuas tuh? Tol Kapuas tuh tol pertama tuh dekat Ramayana, itu tol Kapuas. Nanti tol kedua itu namanya tol Landa, yang arah ke Siantan itu namanya tol Landa. Nah, kalau tol yang sono yang dekat Mega Mall tuh, Bundara tuh, dekat Transmart, tol Transmart, itu namanya tol 2. Ya tahu itu. Kalau tak tahu itu bukan tol, tolol. Ya, masa tol tak tahu, orang Pontianak tak tahu tol. Dulu tol Kapuas yang dekat Ramayana itu tol pertama. Itu tol pertama kali yang dibuat. Dulu bayar. Lewat situ masih kecil. Bayar. Semua lewat situ bayar. Mobil bayar. Zaman dulu tak salah 300 rupiah. Untuk balikkan modal. Balik modal buat tol. Ketika udah balik modal buat tol akhirnya gratis. Jadi itu budak Tanjung ketika dia melewati tol Landa, tol yang ke arah Siantan. Dia nyebrang ke Siantan lalu tidak nyampe seberang azan. Boleh tidak? Walaupun dia belum masih jauh di Singkawang. Ente mau sholat kosor jamak boleh. Yang penting dengan syarat udah keluar batas kampung. Ngerti? Standar. Wa yantahi safaruhu biusulihi suwar watanihi au umranihi in kana. Wa yantahi dan selesai dan selesai. Wa yantahi dan selesai dan selesai safaruhu pada perjalanan orang perjalanannya. Safaruhu pada perjalanan orang perjalanannya. Terus Biusulihi suwar watanihi. biusulihi kalau berdepan orang dengan sampainya dia. Biusulihi kalau berdepan orang dengan sampainya dia. Terus Suara watanihi. Suara watonihi de pagar kampungnya orang, pagar kampungnya. Suara watonihi de pagar kampungnya orang, pagar kampungnya. Terus Au umranihi. au umronihi otabe bangunan orang atau bangunannya. Terus In kana ghaira musawwarin. ingkan lamun beda panapa waton jika kampung itu ingkan lamun beda panapa watonihi jika kampungnya itu ghairu musawwarin tak pagar tidak dipagari. Bagian Teduh, tak tidur ngangkat. Go. Berdiri. Ini di mana pun tidur terus. Nanti kurang makan. Nanti kalau orang makan. Udah kenyang nanti uapnya naik. Kena ke mata. Itu ujung-ujung. Ayam goreng. Bukan ayam goreng, takbir nih. Allahu Akbar gitu. Ini kadang-kadang ayam masuk lalat goreng. Goreng ke lalat. Gitu. Bukan ayam goreng tapi takbir Allah. Ini Allahu Akbar. Nanti tahu tak biasa kalau dibangun tidak begini. Apa nak? Melihat. Lihat. Kata orang Melayu akliya. Apa kata orang Melayu? Kalau dibangun tidak gitu. Apa namanya? Lihat. Enak lah itu. Kalau tidak sengaja nak bangun. Kalau pertama kali nak, coba dia ulang lagi kedua kali. Tak enak dia. Ya, Masya Allah. Terus. Jadi wayar musawwarin tak dipagar, tidak dipagar. Terus. Wa biniyati ruju'i ila watanihi. Gum. Ini asis langganan ini. Kalau tak asis bagi alih ini bagar ya. Ini asis. Ayo, Abdullah. Gum. Ini pernah akan lagi bagar ya. Ada penakan, boleh kompoi. Ada kompoi. Tidur terus ya. Terus. Wa biniyati ruju'i ila watanihi. Jadi ente dihitung ndak boleh lagi ente mengkosor sholat kalau ente udah nyampe kampung ente. Maksudnya gini, ente berangkat Singkawang. Hari ini ente berangkat Singkawang. Anggap ini kampung ente nih Sukajawi, anggap ini rumah ente. Berangkat ente, nyampe di Selatan, ada duhur, ente jamak kosor, duhur dengan asar. Nyampe di Singkawang, ente 3 hari. 3 hari itu ente masih boleh. 5 hari batasnya. Ente mau kosor di Singkawang boleh. Sampai anggaplah ente 3 hari Singkawang.
Anggap 3 hari di Singkawang. Lalu ente balik. Balik ente umpamanya anggap balik jam 11. Nyampe di Siatan adzan duhur. Ente sholat lagi, duhur jamak dengan asar. Ketika ente mau lanjut balik, mogok motor ente. Diam. Ente lanjut balik mogok. Dibetulkan lah mobil ente. Disiapkan nih, dibetulkan. Selesai tak selesai, maghrib kurang setengah jam. Balik. Lanjut. Di mana batas pagar Sungai Jawi? Tadi kata Mas? Ya, gertak 1. Sungai tadi itu. Ketika mobil ente masuk nyebrang ke gertak 1, adzan maghrib. Ya, nyampe di rumah tak boleh lagi ente jamaah. Caranya bagaimana ente biar masih bisa jamaah? Caranya jangan ente masuk batas pagar lo. Ketika ente siapkan, nyampe di Ramayana, samping Ramayana kan ada masjid. Ada masjid. Ente singgah, sholat dulu di situ. Mari biasa ente jamaah, baru dibalik ke rumah. Boleh. Kayak ente pergi Jakarta, terbang ente pergi Jakarta. Kayak mak nih contohnya, mak biasa dari Mekah. Balik dari Jakarta kan terbang. Nyampe di Bandara Supadio, adzan maghrib. Mas sholat dulu di bandara. Kemarin Mas pernah sholat dengan Udin tuh, Udin yang umroh tuh. Sholat dulu Udin. Mas jamak dulu, jamak di kosor. Di maghrib 3, isya 2. Kenapa? Karena Mas belum nyampe di batas kampung. Tapi ketika Mas langsung, udah nanti sholat di rumah. Nyampe di batas gertak 1, nyebrang udah. Walaupun masih singgah di Masjid Al-Falah, umpama masih di Masjid Al-Falah, enggak boleh lagi dijamak. Kenapa? Udah masuk batas kampung. Nanti, Samir. Wabiniyatir ruju'i. Apa? Wabiniyatir ruju'i ila watanihi. Wabiniyatir ruju' berkalaban niat peleman dan dengan niat pulang. Wabiniyatir ruju' berkalaban niat peleman dan dengan niat pulang ila watanihi. Ke kampung orang, ke kampungnya terus. Wabiwusuli maudi'in nawal iqamata fihi mutlaqan. Wabiwusuli maudi'in nawa al-iqamata fihi. Wabiwusuli maudi'in berkalaban depan kendengan sampai di tempat. Berkalaban depan kendengan sampai di tempat terus. Nawa al-iqamata. Nawa niat pasir orang yang dia nawa niat pasir musafir yang dia berniat al-iqamata dak mukim untuk tinggal, untuk mukim. Al-iqamata dak mukim untuk tinggal terus. Fihi mutlaqan. Fihi ay fil watan di kampung itu. Fihi ay fil watan ya di kampung itu terus mutlaqan kalaban mutlak secara mutlak. Jadi nggak boleh ente mengkosor sholat. Dengar, kalau ente niat tinggal di situ, contoh, ente pergi Singkawang, ikut haul. Haulnya kan dimulai hari Jumat nanti. Haulnya Al Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Ya, kita kirim Fatihah dulu kepada beliau biar berkah. Al-Fatihah hadratin Nabiyil Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila jamil nabiy wa syuhada sulaim wa ila jamil habaib saghiran kabiran dzakar wa min masyariqil ardi ila magharibiha summa fatil ususan ila Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ente berangkat hari Jumat. Nyampe di Singkawang, sebenarnya ente cuma sampai selesai ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ente mau balik. Cuma ketika nyampe di Singkawang ente berubah. Ketemu dengan keluarga ente. Udahlah tak usah balik nanggung, bentar lagi kan liburan ya 3 minggu lagi, udahlah diam sini lah, nanti gampang lah. Anak telepon Mas Toto, ya Mas Toto gampang tinggal beri ayam 2 ekor, aman tenang ya. Ya. Jadi gimana alasannya teh ke Mas Toto? Tenang lah, pokoknya teh izin 3 minggu di sini. Cek. Betul teh mau. Ketika teh niat iqamah mukim mau tinggal lebih dari 5 hari, 3 minggu kan lebih dari 5 hari kan. Maka pada waktu itu ente berniat, ente tak boleh lagi mengkosor sholat, menjamak sholat. Baik? Kenapa? Karena ente tinggalnya lama. Terus termasuk juga ini penting nih. Ente santri
ente sholat Jumat di sini di masjid, kan? Andaikan masjid nih, ente tidak dihitung jumlahnya ente di masjid itu tidak dihitung, tapi ente tetap ente wajib sholat Jumat, cuma ente tidak dihitung. Wajib sholat Jumat berapa orang? 40 orang yang penduduk asli yang tinggal di sini yang tak mau balik-balik lagi. Sedangkan ente penduduk asli ada mau niat mau balik ke rumah? Makanya enggak dihitung. Memang ente wajib sholat Jumat, cuma ente tak masuk hitungan. Andaikan di sini 39 orang yang penduduk asli sini, 39 kurang satu kan, ditambah ente santri, jadi kan 140-an. Enggak dihitung, tetap wajib setelah assalamualaikum sholat Jumat berdiri lagi sholat duhur. Enggak dihitung ente ini, paham ya? Nah, kenapa? Karena ente ada niat mau balik, kecuali ente niat mau tinggal sini. Udah semua santri putra putri mas kawinkan semua, kawin silang dan mau balik rumah satu-satu tinggal sini. Oh iya mas, mau mas, karena udah mau pindah sini, ente dihitung. Kawin silang. Umpamanya Silang dong. kawin silang dikawinkan ini umpamanya. Lebih bagus nanti kalau ente nikah cari sama-sama alumni Al-Jihad. Banyak sekarang ini musik dah, viral sekarang ya. Bukan apa kalau dia punya bini kurang nakal atau punya suami nakal, tinggal telepon mas. Mas bini anak comel, mas cerewet mentak-mentak ngelawan dan nasihati, tinggal panggil nasihati. Kan enak, gampang, ngatur ini gampang. Paham ya? Mudah-mudahan dia dapat jodoh yang soleh, solihah. Ente wajibkan dalam hati. Pokoknya anak punya istri atau anak punya suami wajib alumni pondok. Mau pondok apa anda pun wajib pernah pondok. Ya kalau bisa alumni aja, kalau tidak bisa pondok lain pun tidak apa-apa. Wajib alumni pondok. Apa pentingnya kalau nanti cari pasangan alumni pondok? Apa yang sedikit dia tahu hukum ini haram, ya. Sedangkan terutama suami itu kan imamnya ente alumni pondok 7 tahun sampai abdi. Suami ente tidak pernah pondok. Ketika suami ente mamanya sholat salah, sholat dia nampak pusarnya atau kainnya koyak, dia sholat dia nasihati, bang maaf bang sholatnya tidak satu bang, itu kainnya bolong. Kau tahu apa kau? Aku ini lebih tua dari kau. Iya walaupun tua kalau bodoh. Iya. Apa guna tua? Apa kata Imam Syafi'i? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa waktu mudanya tidak belajar ilmu agama, tidak pernah mondok, tak pernah ikut majelis taklim, tak pernah belajar ilmu agama waktu mudanya, apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka bertakbirlah kamu di hadapannya atas kematiannya. Jadi kalau udah besar, bodoh, tak paham nggak, tak pandai ngaji, tak pandai tata cara sholat, ketemu aja langsung takbir, Allah Akbar, Allah Akbar 4 kali. Nah, anggap ayat itu. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi orang yang tak pernah belajar, tak mau belajar, tak tahu agama, padahal orang Islam, dianggap mayat hidup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Bersyukur ente berada di pondok ini. Tak sembarangan, ndak sembarangan ente dia ada di pondok. Ya, kalau Allah ndak ingin ente jadi orang bagus, tak mungkin ente dipermudah di sini. Kan ada hadis Nabi? Ada? Banget. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillah bihi khairan. Barang siapa Allah ingin seseorang jadi orang baik, jadi orang yang soleh-solehah, yufaqihu fiddin. Dipahamkan agama, maksudnya dipermudah langkahnya untuk mondok. Berarti ente semua oleh Allah ente nanti ingin dijadikan orang yang soleh-solehah. Apa? Buktinya ente gampang untuk mondok. Banyak orang yang lebih kaya dari ente, kawan ente, tangga ente, keluarga ente, tapi tak mau mondok. Banyak. Padahal kaya, lebih kaya dari ente, tak mau mondok. Ada? Bukan ada, banyak. Ada nggak ranking dulu ketika SD dengan ente? Cerdas, ranking, kaya, tapi tak dibuka hati untuk mondok. Ada? Ada. Cuma kebanyakannya ada gak gini? Ini orang tua nih, ya ketika anaknya cerdas, pintar, ranking, cerdas, pintar, ranking di sekolah negeri tinggi-tinggi, sekolah umum. Tapi ketika anaknya bodoh, anaknya nakal, bebal, kurang ajar, baru dibuang ke pondok. Ada nggak tuh? Ada, diantaranya orang tua ente. Ketika mondokkan anaknya, mananya, apa biasanya kalau orang tua ente ke rumah? Ngapa dimondokkan? Itulah mas, bebal mas, kurang ajar, pas tak punya akhlak mas, makanya didik mas. Terus satunya, ada nggak kakaknya? Ada mas, abangnya, enggak mondok, enggak, lu cerdas mas, lu ranking terus, kurang ajar dia. Kalau abangnya cerdas ranking, itu tak ada mondokkan, anak yang bodoh berikan ke mas, yang ligau-ligau tuh, kayak Radit tuh.
kan ngembang lah dia. Waktu harus sabar ya. Alhamdulillah tak nakal lagi dia. Dulu masih agak lingo, sekarang alhamdulillah udah cerdas dah. Coba siapa yang ranking 1 tapi mondok? Dulu sekolah sebelum mondok ranking 1 angkat tangan. Coba angkat tangan, siapa? Ente ranking 1 ente. Dulu di sekolah langganan ranking 1. Ente, berarti Masya Allah. Siapa yang tak naik kelas mondok? Tapi tidak apa-apa, semua orang tua ente walaupun dia nakal dibuang ke pondok, niatnya bagus. Ya, niatnya agar ente jadi anak soleh. Solehah.